Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD. Dan kali ini kita akan belajar tentang fungsi rasional. Kira-kira apa bedanya antara fungsi rasional dengan fungsi linier dan juga fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yuk kita lihat sama-sama. Kita bahas dulu bentuk umum dari fungsi rasional, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Gx per Hx. Di sini ada syarat bahwa Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa katakan fungsi rasional ini sebagai fungsi pecahan karena bentuknya sama seperti pecahan. Ada pembilang dan juga ada penyebut. Dan kalau kita ingat kembali pembahasan tentang bilangan pecahan atau bilangan rasional, di mana di bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena setiap bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya kan menjadi tak terhingga ya. Jadi syarat ini harus dipenuhi supaya fungsinya menjadi terdefinisi di titik manapun. Nah, ada beberapa bentuk dari fungsi rasional. Ada yang bentuknya fungsi linier per fungsi linier. Misalnya Y sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 1. Ada juga yang fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Contohnya seperti ini, Y sama dengan X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 per 2X pangkat 2 min X tambah 3. Ada juga fungsi kuadrat per fungsi linier. Contohnya Y sama dengan X pangkat 2 min 3X tambah 2 per 3X tambah 5. Dan juga ada fungsi linier per fungsi kuadrat. Contohnya adalah Y sama dengan 2X min 5 per X pangkat 2 tambah 4X min 2. Untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke fungsi yang paling sederhana, yaitu fungsi linier per fungsi linier saja. Nah, bentuk grafiknya kalau misalkan kita gambar, maka akan menjadi kurva lengkung atau hiperbola. Kemudian sama halnya seperti fungsi linier dan juga fungsi kuadrat yang memiliki karakteristik, fungsi rasional juga memiliki karakteristik, yaitu asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil atau dekat di titik jauh tak hingga tetapi tidak pernah berpotongan. Seperti ini, misalkan kita punya sebuah kurva lengkung yang berwarna biru, kemudian yang disebut dengan asimtot adalah garis yang putus-putus ini. Kenapa digambarkan dengan garis putus-putus? Karena asimtot sebetulnya adalah garis hayal yang bukan merupakan bagian dari kurva ini. Nah, kalau misalkan kurvanya kita perpanjang sampai di titik tak hingga, maka si asimtot ini dengan kurva tadi akan memiliki jarak yang sangat dekat, tapi tidak sampai berpotongan. Tapi ada beberapa kasus juga untuk beberapa fungsi yang ternyata dia berpotongan antara asimtot dengan kurva, tapi pada umumnya mereka tidak pernah sampai berpotongan. Nah, ada beberapa jenis asimtot. Ada asimtot mendatar, ada asimtot tegak, dan juga ada asimtot miring. Untuk asimtot datar, dia bentuknya berupa garis lurus yang mendatar yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian dia punya persamaan umum asimtotnya adalah Y sama dengan K. Untuk asimtot tegak, dia berupa garis lurus yang tegak. Di sini dia sejajar dengan sumbu Y, dan persamaan umum asimtotnya adalah X sama dengan K. Untuk asimtot miring, dia garis lurus yang miring, berarti dia memiliki kemiringan. Maka persamaan umumnya sama seperti persamaan garis lurus yang memiliki gradien. Asimtot miring ini bisa terbentuk kalau derajat X pembilangnya itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Sekarang di sini kita bisa lihat beberapa contoh dari fungsi rasional jika kita gambarkan grafiknya. Ini kalau fungsi linier per fungsi linier ya. Gambarnya jadi seperti ini. Ini kalau fungsi kuadrat per fungsi linier. Seperti ini gambarnya. Kemudian ini kalau fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Seperti ini. Dan ini kalau fungsi linier per fungsi kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat grafik fungsi rasional tadi? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tentukan titik potong sumbu X dulu. Di sini syaratnya Y-nya harus 0 ya.
Kemudian kita tentukan titik potong sumbu Y. Di sini syaratnya X-nya sama dengan 0. Kemudian kita menentukan asimtot. Di sini kalau misalkan fungsi rasionalnya berbentuk fungsi linear per fungsi linear, maka kita hanya bisa dapatkan dua asimtot, yaitu asimtot datar dan juga asimtot tegak. Nah, untuk mendapatkan asimtot datar, sebetulnya kita menggunakan konsep limit di mana X-nya menuju tak hingga. Tapi karena pembahasan limit baru akan kalian pelajari di kelas 2 nanti, maka untuk mendapatkan asimtot datarnya, untuk bentuk seperti ini, kalian cukup membagi koefisien X yang pembilang dengan koefisien X yang penyebut. Jadi, caranya tinggal membagi A dengan P. Sedangkan untuk mendapatkan asimtot tegak, ini caranya penyebutnya harus kita buat sama dengan 0. Nah, penyebutnya kan PX ditambah Q. Jadi, PX tambah Q sama dengan 0. Dan nanti kita juga akan memerlukan beberapa titik bantu untuk membuat fungsi rasionalnya. Sekarang kita coba buat grafik fungsi Y sama dengan 2X tambah 4 per X tambah 1. Kita buat titik potong sumbu X-nya dulu ya. Di sini kita harus buat Y-nya menjadi 0. Kita ganti Y-nya dengan 0, kemudian kita kalikan silang 0 dengan X tambah 1. Kalau 0 dikali berapapun kan hasilnya tetap 0. Jadi di sini kita tinggal punya 0 sama dengan 2X tambah 4. Kemudian di sini kita tukar dulu posisinya. Lalu 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 4. Kemudian kita butuh X-nya saja, berarti kita tinggal bagi min 4 dengan 2. Hasilnya adalah min 2. Jadi kita punya titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y, syaratnya X-nya harus 0. Berarti di sini kita ganti X-nya semua dengan 0. Untuk yang atas 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 4. Dibagi 0 ditambah 1 hasilnya 1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Jadi kita punya titik potong sumbu Y ini adalah 0,4. Selanjutnya kita tentukan asimtot datarnya. Kita pakai rumus Y sama dengan A per P. A adalah koefisien dari X-nya pembilang yaitu 2. Kemudian P adalah koefisien dari X bagian penyebut yaitu 1. Jadi 2 dibagi 1 hasilnya 2. Maka kita punya persamaan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot tegaknya, kita harus buat penyebutnya sama dengan 0. Berarti di sini kita pindahkan dulu satunya ke ruas kanan jadi min 1. Hasilnya menjadi min 1. Jadi persamaan asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1. Oke, sekarang kita coba letakkan keempat hasil tadi ke sini. Pertama, titik potong sumbu X-nya adalah negatif 2. Di sini posisi negatif 2,0 ya. Nah, inilah titik potong dari sumbu X-nya. Kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya tadi 0,4. 0,4 posisinya di sini. Ini adalah titik potong sumbu Y. Kemudian kita buat garis Y sama dengan 2 yang merupakan asimtot datarnya. Kemudian kita buat garis X sama dengan min 1 yang merupakan asimtot tegaknya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kurva tidak akan menyentuh asimtot datar dan tegak ini. Jadi sekilas kita bisa langsung gambarkan ya, kurvanya itu seperti ini, melengkung. Dia tidak akan menyentuh asimtot, ini yang sebelah kiri. Dan juga ini yang sebelah kanan. Jadi nanti kurvanya melewati titik ini. Tapi akan jauh lebih sempurna jika kita mendapatkan sebuah titik lagi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sini coba kita ambil titik yang berada di sebelah kiri perpotongan asimtotnya, yaitu min 3. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan 2X tambah 4 per X tambah 1, hasilnya kan menjadi 1. Jadi titik yang kita gambar min 3,1. Terus kita ambil satu titik lagi yang berada di sebelah kanan perpotongan asimtot. Misalkan kita ambil X-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam fungsi, hasilnya menjadi 3, maka titik yang kita gambar adalah 1,3.
Sekarang kita buat noktanya. Untuk min 3,1 adalah di sana. Kemudian untuk 1,3 adalah yang ini. Nah, sekarang baru kita bisa tarik kurvanya melewati dua titik ini. Ini yang sebelah kiri dan juga ini yang di sebelah kanan. Nah, inilah hasil grafik dari fungsi rasional Y sama dengan 2X tambah 4 per X tambah 1. Sekarang kalian coba ya buat grafik fungsi rasional Y sama dengan 2X tambah 6 per X min 3. Untuk bantuannya kalian tentukan dulu titik potong sumbu X, sumbu Y, asimtot datar, asimtot tegak. Baru nanti kemudian bisa kalian mudah untuk membuat grafik fungsi rasionalnya. Selamat mengerjakan. Seperti biasa kalian catat materi dan proses jawabannya di buku tulis, dan Ibu akan kirimkan link kuisis berisi soal tadi sama seperti yang ada di PPT materi ini. Ibu akan kirim di email ataupun classroom, dan jika kalian ada kendala, kalian boleh mengumpulkan bukunya pada saat kalian datang ke sekolah. Baik anak-anak, demikian untuk materi minggu ini. Tetap semangat belajar semuanya meskipun kalian ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.